Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Mirna ini, ya Allah. Aku mohon kepadamu jika di dalam tubuh Mbak Mirna, khususnya yang ada di mukanya Mbak Mirna dan kepalanya Mbak Mirna, banyak sekali ilmu-ilmu sihir yang menyerang Mbak Mirna, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Untuk itu hari ini kita akan membuka tema yang cukup menarik, yaitu berbaik sangkalah kepada Allah. Karena ketika kita berbaik sangka, insya Allah hasilnya baik. Begitupun sebaliknya, jika apa-apa berburuk sangka pada Allah. Ah, gini doang. Ah, Allah nggak akan ngabulin. Ya udah, nggak akan dikabulin oleh Allah. Seperti itu ya Ustaz ya. Iya, betul. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang tema kita bagus sekali, berbaik sangka kepada Allah, ya. Kita senantiasa diminta oleh Allah Ta'ala berbaik sangka pada orang lain atau husnudon. Itu sebenarnya itu kewajiban kita. Tetapi berbaik sangka pada Allah Ta'ala sebenarnya itu malah lebih dari kewajiban kita malahan. Nah, kebanyakan kalau saya ini berbaik sangka pada Allah semuanya udah pada tahu. Tetapi itu hanya sebagai teori. Prakteknya belum tentu. Coba ya, ibu-ibu nikah, mamanya suami jengkelin. Wah, suamiku gini. Itu kalau saya kembaliin, loh dulu yang milih siapa? Nah, kan gitu, ini baru ngomong begitu aja. Dulu yang milih siapa? Emang Allah yang milih, tapi ngerutu. Ya. Nanti kalau dapat rezeki dari suami, Pak kok cuma segini? Padahal Pak cuma segini, sebenarnya itu bukan ngomong sama suami. Itu ngomongnya sama Allah loh. Inilah menggerutu, sebenarnya sifat manusia yang menggerutu itu di situ. Kok segini, berarti ini nggak percaya sama Allah Ta'ala bahwa itu rezeki dari Allah Ta'ala. Ya. Gak usah kita berpikir bahwa ini nanti dikasih ke istri muda, ke istri cewek lain. Gak usah berpikir seperti itu. Walaupun iya gak usah dipikirin. Tapi intinya tetap husnudan pada suami itu sudah insya Allah husnudan pada Allah Ta'ala. Tentang rezeki dan apalagi umpamanya kita ada keinginan. Keinginan kita itu mendapatkan sesuatu. Pada waktu kita keinginannya sudah diberikan oleh Allah Ta'ala tapi kurang, kita ngerutuh. Betul. Atau yang kemarin saya baca berita mengenai ada salah satu penumpang yang menuju ke airport dari Bandung macet. Terus akhirnya agak bete, agak sebel karena tiketnya harus angus. Harus ganti penerbangan. Ternyata pesawat yang tidak jadi dia terbangkan kecelakaan. Seperti itu ya. Jadi kita berbaik sangka, ya Allah alhamdulillah. Jadi kalau macet jangan, waduh macet, waduh jadi rezekinya nggak ada dan lain sebagainya. Kita yakin bahwa ini yang terbaik. Itu yang terbaik untuk kita. Jadi istilahnya takdir Allah itu memang seperti itu. Satu itu dekat-dekat dengan kita. Betul. Itu kadang kita tidak tahu bahwa itu takdir itu yang terbaik untuk kita. Betul. Sudah usaha, hasilnya belum sesuai yang kita inginkan, kita syukuri, kita berprasangka baik kepada Allah. Kita akan mendapatkan yang terbaik di waktu yang tepat. Insya Allah seperti itu, betul. Sangat betul sekali itu, ya. Nah, kalau yang di sini sudah berprasangka baik, akan ditunjuk oleh saya untuk bertanya. Yakin semuanya? Yakin, insya Allah. Coba siapa yang mau bertanya untuk hari ini? Waduh, semangat. Yang di depan saya tertarik dan kalung yang dipakainya, Ustaz. Silakan. Terima kasih, Kak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna, keluhan saya... Mirna dari mana? Dari Tebet. Dari Tebet. Ya, umur 24 tahun. Sakit saya jerawat nanah darah, pusing, panas, gatal. Sebentar, itu sudah berapa lama jerawatan? Biasanya kan jerawatan tuh usia remaja. Iya. Tapi ini sudah 24 tahun jerawatan terus gitu? Iya, udah hampir 11 bulan. Oh, biasanya dari remaja sudah hilang jerawatnya, nggak pernah jerawatan lagi? Dari dulu belum. Justru nggak pernah jerawatan? Iya. Di usia sekarang jerawat baru muncul? Iya, nanah darah gitu. Di wajah saja atau di bagian badan yang lain juga? Cuman di wajah, di bagian sini enggak. Cuman yang di wajah aja. Tapi sudah dibersihkan? Sudah ke 4 kali dokter, sudah. Oke, jadi di wajah ada jerawat, kadang-kadang bernanah dan berdarah juga. Bernanah dan berdarah. Selain itu? Pusing,
panas mukanya, kemudian gatel banget. Nah itu kalau kondisi seperti apa ketika pusing, panas itu sepanjang hari atau saat-saat tertentu saja? Sepanjang hari. Sepanjang hari, Iya. sekarang pun? Iya, panas. Pusing. Wah, pusing. Iya, Kegiatan sehari-hari ngapain? kerja aja. Kerja. Iya. Mengganggu nggak? Lumayan. Cuman ya saya harus bertanggung jawab kerja. Oke, kalau sudah pusing sekali, sudah panas sekali, apa yang dilakukan biasanya? Tiduran, rebahan. Baikan Cuman- kalau seperti itu? Enggak juga. Tetap panas, tetap pusing. Hawanya itu gimana ya, setiap orang nanya mukanya gimana, saya selalu marah dan pasti nangis. Waduh, sama saya nggak apa-apa ditanya-tanya. Kalau saya nanya-nanya gini gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa buat Kak Irfan. Oh gitu. Sudah punya pasangan? Belum, Belum. Orang yang dekat? belum. Belum juga. Karena yang dekat pasti baru lihat pokoknya saya langsung kabur gitu. Karena apa tuh? Saya juga kurang tahu Kak Irfan. Gitu. Pasti beberapa orang ngelihat saya kenalan gitu. Pasti dia langsung kabur, nggak tahu lagi kemana. Bukan karena maaf, kondisi wajah berjerawat bukan dong. Bukan Saya juga gara-gara kurang itu dong. tahu. Tapi selalu kabur. Selalu. Maksudnya menjauh by proses gitu. Iya langsung, pokoknya langsung hilang, nggak tahu kemana gitu. Oke, ini menarik Ustadz. Nanti kita bahas ya buat pemirsa di rumah juga mungkin ada kondisinya sama dengan Mbak siapa maaf? Mirna. Mbak Mirna, bisa nanti disimak dan juga didoakan oleh Ustadz ya. Sekedar mengulang kembali, di sini ada Mbak Mirna Betul. dari Tebet. Mbak Mirna ini usianya 24 tahun, usia remaja gak pernah jerawatan. Tapi sekarang usia 24 tahun, jerawat muncul. Bahkan tidak hanya jerawat saja, kadang-kadang bernanah ataupun sampai berdarah. Kemudian kadang-kadang pusing dan merasa panas itu bisa sepanjang hari kurang lebih 11 bulan ini ya. Betul. Jadi itu tuh jerawat, panas dan pusing tuh muncul berbarengan. Langsung satu muka gitu, bukan jadi satu-satu gitu, enggak Kak Grup. Irfan. Langsung satu muka. Langsung panas juga, langsung Iya pasti. pusing. Iya. Dan itu tidak bisa hilang berhari-hari, terus menerus. Dan kadang-kadang kalau ada orang yang mendekat, gak pernah tahan langsung menjauh. Dan tadi katanya Ustadz, setiap ini langsung deg-degan, gemeter. Seperti mau ujian, kalau melihat Ustadz Danu. Silakan Ustadz. Seperti mau ujian. Seperti mau ujian atau seperti ketemu sama cowok yang disukain. Nah itu nggak tahu ya. Jangan GR Ustadz. Enggak kan mirip-miripin aja. Biar hatinya seneng juga. Eh, Mbak Mirna, kalau biasanya ini kalau jerawat itu kan biasanya nggak pakai panas, terus kemudian di daerah kepala nggak pakai pusing, kemudian rasanya juga kalau dipegang itu panasnya itu jelas sekali. Gatel. Nah itu gatel Iya. gitu ya. Nah Terus kalau dipegang tuh sakit, apa sih kayak sakit. Kayak di sayat gitu. Iya iya, kayak ada sayat-sayatnya gitu nggak Iya. tahu. kulit kayak diginiin itu kayaknya sakit gitu iya ya. kayak disayat. Oke. Emang kalau memang ada panas, unsur panas, ada unsur dipegang ini sakit, itu bukan jerawat biasa. Jadi itu jerawat yang biasanya jadi-jadian. Jerawat yang dikirimkan. Dikirimkan. Iya. Berarti ada orang yang nggak senang. Insya Allah kayaknya seperti itu saat ini. Jadi kalau mamanya ini ada orang yang tahu isinya ulat bulu di muka. Gitu. Ulat bulu yang bulunya itu merah-merah, ya ulatnya merah, bulunya apa itu? Ulat matahari itu loh yang bulunya tahu. jarang itu Yang, loh. terus, Yang begini itu ya bulunya jarang. Jadi bulunya nggak lembut. Nah, jadi yang Ustadz lihat seperti itu. insya Allah yang saya ketahui seperti itu. Kita tidak usah bahas dan fokus siapa yang mengirimkannya. Oh nggak usah. Tidak usah. Iya siapa tahu malah Mas Irfan yang. Jangan orang mau kenal. Iya nggak usah. Oke Mbak Mirna, karena ini memang ada suatu hal yang memang ada orang berbuat dolim melalui sihir, ya saya akan bantu doa. Mau nggak dibantu doa? Sangat mau, Oh ya sangat ya. Siapa tahu jangan Ustadz gitu. Ya sudah saya bantu doa, Mbak Mirna ngaminin doa saya, serius, khusyuk dalam mengaminkan. Saya akan melepas, kemudian kayaknya ada pengobatan-pengobatan yang Mbak Mirna sudah lakukan kayaknya. Betul? Pasti iya. Ya udah ya, yang Sudah. kedoknya bukan Pasti. medis ya. Ke dokter sudah. Kalau 4 yang kali. pastinya bukan medis maksud saya. Kalau medis otomatis. Oh ya. iya, Pernah ya? pernah. Oke.
Ya, ini nanti pengobatan ini saya keluarin sekalian, boleh? Sangat boleh. Sangat boleh ya. Aduh, iya, ya. Ini saudara kita yang ngobatin. Ya, saya mau nanya, makanya pengobatan seperti apa yang dilalui selain ke dokter? Ya dibaca-bacain maksudnya, Iya. itu dibaca-bacain. Emang nggak boleh, usah dibaca-bacain. Ya kalau bacanya niatnya bukan karena Allah ya janganlah. Efeknya apa? Efeknya itu banyak makhluk yang masuk juga. Justru lebih berat lagi. Iya, lebih ya nggak bisa sembuh. Jadi nggak bisa sembuh. Jadi malah pertempuran di situ terus itu. Jadi kayak orang itu seperti orang itu mamanya Mas Irfan itu dikekep, saya kekep gitu ya. Tapi kekepnya nggak kenceng, kekep aja begini. Nah itu kan pengen gerak terus. Nah itu malah lebih memperparah. Itu. Karena bacaan tersebut tidak, Niatnya bukan karena Allah. tapi untuk Tapi untuk mengusir sesuatu di situ. Jadi dia nutup aja, makanya kelihatannya nutup, cep gitu. Nah, ini nggak bisa keluar, santetnya ini nggak bisa keluar. kita sebut santet. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ya, kita fokus aja ke sini. Kita fokus ke sini aja dulu. Terus ini digimanain? Nggak apa-apa, kita fokus aja. Tak tolong teman-teman MNC dibantu untuk Ditenangkan memegang dulu ya. Nanti. Istighfar, astagfirullahalazim. Ya, istighfar ya Bu. Oke, istighfar dulu, situ. Istighfar, Ibu. Ayo Astagfirullahalazim. konsen maksudnya. Konsen maksud saya. Astagfirullahalazim. Konsen. Ya konsen gimana, Ustaz? Iya. Konsen. Ya udah, maaf Mbak Mirna. Oke. Ikut stres nanti. Yuk Ustaz, yuk. Mbak Min. Tenang. Tenang, santai. Mbak Mirna ikutin doa saya. Bukan ikutin. Maksud saya aminkan doa saya. Iya. Bagi ibu-ibu yang mirip-mirip seperti itu, aminkan doa saya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah yang mirip, kalau umpamanya sudah nggak ketemu dari udah berobat, udah begini, udah apalagi bertahun-tahun nggak ketemu, mudah-mudahan ini juga bisa mirip-mirip, diaminkan aja, mudah-mudahan Allah ridho nanti ya, amin ya. Amin. Aminkan doa saya Mbak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Mirna ini, ya Allah. Aku mohon kepadamu jika di dalam tubuh Mbak Mirna, khususnya yang ada di mukanya Mbak Mirna dan kepalanya Mbak Mirna, banyak sekali ilmu-ilmu sihir yang menyerang Mbak Mirna, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada Mbak Mirna melalui ilmu sihir teluh dan santetnya, ya Allah, aku memohon kepadamu, ampuni dosa-dosa orang yang berbuat zalim pada Mbak Mirna melalui ilmu sihir teluh dan santetnya, ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Mirna melalui ilmu sihir teluh dan santetnya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang yang berbuat zalim kepada Mbak Mirna melalui ilmu sihir dan teluhnya, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal amin. Ya Allah, jika ada pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika pengobatan-pengobatan tersebut musyrik, ya Allah, yang menguasai tubuhnya Mbak Mirna, yang ada di dalam hatinya Mbak Mirna, aku mohon agar pengobatan-pengobatan musyrik tersebut agar Engkau keluarkan dari tubuh Mbak Mirna, ya Allah. Pengobatan-pengobatan musyrik tersebut agar Engkau keluarkan dari tubuh Mbak Mirna, ya Allah. Pengobatan-pengobatan musyrik agar Engkau keluarkan dari tubuh Mbak Mirna, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu sihir yang ada dalam tubuhnya Mbak Mirna ya Allah, yang ada di mukanya Mbak Mirna dan juga di kepalanya Mbak Mirna ya Allah. Jika ada alat-alat sihir yang dipergunakan untuk menyerang Mbak Mirna, aku mohon agar mantra-mantra alat sihir tersebut engkau hancurkan ya Allah. Agar mantra-mantra sihir untuk Mbak Mirna engkau hancurkan ya Allah. Aku mohon agar mantra-mantra sihir yang dipergunakan untuk Mbak Mirna engkau hancurkan ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan pengobatan-pengobatan yang musyrik dari dalam tubuhnya Mbak Mirna. Engkau keluarkan pengobatan-pengobatan yang musyrik dari tubuh Mbak Mirna ya Allah. Engkau keluarkan pengobatan-pengobatan yang musyrik keluar dari tubuh Mbak Mirna ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Mirna ada ilmu-ilmu dari orang tua Mbak Mirna sebelumnya, aku mohon kepadamu agar ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuh Mbak Mirna ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuh Mbak Mirna ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuh Mbak Mirna ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Istighfar Mbak Mirna. Ya. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya. Ya, istighfar apa? Istighfar kemudian muji Allah Mbak Mirna. Ibu-ibunya? Iya. Bisa dibayangkan ya, Ibu ya. Jika ini terjadi dengan anak kita. Tiba-tiba ada yang jahat kepada anak kita. Sakit hati ya sebagai ibu ya. Ibu ikut merasakan sakit hati itu betul? Iya, karena saya jauh sama dia. Ibu di mana tinggal? Saya di Semarang, di Kendal. Oh, sementara Mbak Mirna tinggal Di di sini. sini sendiri Iya. karena untuk urusan kerja juga. Iya. Kadang kita menyakiti orang tak sengaja, betul saja. Iya. Dibalasnya seperti ini, bisa seperti itu. Iya. Ya, gimana rasanya kepalanya sekarang Mbak Mirna? Gemetaran, cuman kepalanya enteng banget. Oh, alhamdulillah udah enteng. Alhamdulillah, ya. Tadi sempet panas Tadi- nggak muka? Ketika saya baru ngelihat Pak Ustadz datang di lift, itu muka saya langsung panas banget di Panas beliau itu banget, ya. ya. Sekarang alhamdulillah udah, Ada iya, nggak panas lagi. Alhamdulillah. Oh iya. Terus yang di sini biasanya ada Sesek. sesek ya. Sekarang gimana? Alhamdulillah plong Pak Ustadz, cuman Alhamdulillah, lemes plong. aja sih sekarang. Iya nggak apa-apa lemes. Iya, Tadi habis lari-lari masalahnya. saya juga nggak tahu. sebentar. Iya, Tadi nggak ketika kamu teriak-teriak seperti itu bisa dikontrol. Nggak bisa, saya nggak bisa kendalikan Kak Irfan. Bener-bener nggak bisa kendalikan. Pertama saya. Maunya nggak mau seperti itu. Iya, tapi keluar cuman saja. itu di luar kendali sih yang. Oke. Iya. Kita doakan yang terbaik ya. Iya, amin. Kita doakan terbaik. Doakan juga dengan orang-orang yang mungkin tersakiti, Iya. mungkin, tapi jangan menuduh. Ya,
takutnya menuduh jadinya tambah dosa yang boleh, lain. ya. Suzon kepada orang. Cukup didoakan agar beliau-beliau tuh diampuni kesalahan dosa-dosanya. Ada ditolak cintanya kayak gitu. Feeling saya sih seperti itu. Itu kan kita itu Mas Irfan. Ya, mudah. Ibu gini. Aduh, ya Allah. Ibu gini, sama Pak Hakim aja kan. Ibu, Ibu, istri saya lagi nonton. Kita doakan mudah-mudahan bertemu dengan jodohnya, semuanya juga yang amin, terbaik amin. ya. Amin. Beristighfar ya. Amin, ya Allah. Ya Aduh, Allah. sebagai orang tua ikut merasakan ya ibu-ibu, betul ya. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan anak-anak kita. Amin. Amin. Ibu hatur nuhun, terima kasih. Kita menuju ke pertanyaan berikut. Boleh. Ya. Boleh dengan yang tadi Ustaz? Boleh. Boleh ya. Ibu, sini Bu. Tongarere was Bu. Sini. Sok didampin. Ini siapanya? Anaknya boleh sini. Bentar. Sini. Ibu pusing. Kenapa? Ya udah dah, diam, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, bisa pegang mikrofon. Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ibu siapa? Nama saya Ibu Lilis, ya, tinggal di Karawaci. Dia di Karawaci. Ya, Kenapa ibu? saya penyakit jantung udah 3 tahun. Kalau penyakit tulang ekor emang udah 6 tahun. Tulang ekor sakit kenapa? Pertamanya jatuh. 3 tahun tambah 6 tahun, 9 tahun. Ya, ini sama ini Pak Ustadz, sama yang tadi lah, udah istilahnya yang paling lama banget itu. Apa itu? Apa? Sering yang tadi itu yang, Yang tadi apa orang kita nggak tahu? aduh nggak mau nyebutin dah, ada takut kumat lagi. Emang tadi ibu kenapa ngejerit? Saya kaget. Nggak setiap itu pokoknya begitu dah. Heeh. Sebentar. Gimana? Lihat, Setiap ngeliat di TV juga dia lihat saya maksudnya. gitu. Lihat saya maksudnya. Nonton acara ini. Nonton acara Kalau misteri apa gitu suka langsung kontak. Langsung nonton gitu. misteri atau nonton Oh nonton film horor gitu teriak juga? Atau lebih horor suasana tuh? Gue minta solusinya dah Pak Ustadz, saya pengen sembuh Sebentar. dari semua itu gitu. Sebentar coba ngobrol sama anaknya dulu. Emang kalau di rumah seperti itu? Iya. Jerit-jerit. Berhenti kalau Ya didiemin aja dulu. Didiemin anak dulu. macam apa? Bercanda. Jadi kalau itu didiemin aja dulu baru di Baru di ini kadang Upahan, suka langsung dibawa ke Pak Ustadz juga. dibawa ke ustadz mana? Di Cipondoh rumahnya. Oh. Terus diapain? Ya Campe-campe. enggak sih, enggak ada apa-apain, cuman didoa aja. Didoakan. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau ngedengar kata Rukiah juga dia langsung. Jangan ngomong ah. Ya. Jadi jadi tulang ekor sakit, kemudian juga apa tadi teh lupa? Jantung. Jantung Iya. sudah 3 tahun. Iya. Apakah ada hubungannya dengan Jantungnya bisa berhubungan, kalau tulang ekor sering jengkel sama suami kayaknya. Habis ngejengkelin Pak Ustadz. Kan benar jujur ya. jengkelin suaminya? Jengkelin banget. Emang kenapa suaminya curhat aja? Suaminya Kalau kenapa? curhat ya kita nggak buka aib suami kali Oh iya ya. benar juga Oh, sih. gitu. Suaminya ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Ya udah mumpung nggak ada. Iya itu jengkel sama suami. Emang apa yang bikin ibu jengkel tentang suami Ya, coba? banyak lah Pak Ustadz. Pak Ustadz Jangan tahu satu kali. aja coba yang jelas. Pak Ustadz tahu, orang Pak Ustadz nggak tahu ya. Iya. Kok Pak Ustadz tahu? Pokoknya apapun jengkel gitu. Oh, ya, pokoknya. Kalau udah dimarahin suami emang gimana reaksinya? Kalau ngemarin suami sih enggak. Oh, nggak sampai marahin. Enggak, sampai. Tapi ngedumel. Iya. Enggak kan dia pernah jadi ngebuka aib juga ya. Jangan buka aib. Yang kira-kira ini Coba masalah ini bisikin gitu dulu aja apa. masalah ini. Oh ya udah jangan Ustadz. Iya bener ya? Iya. Suaminya makan apel. Oh iya. Aduh. Gitu. California maksudnya apanya? Sampai Ya kita sudah. dikatain orang-orang gila lah apa ya Allah. Oh ya, Rabbi. sama siapa Iya. dibilang gitu? Sama bapak. Sama bapak karena Sama suami. ya Gimana? Bilang apa? Karena Bilang kita apa? sering begitu gitu. Bilang apa? disebut orang gila. Ma. Orang, Oh ibu bilang sama ya suami orang sakit gila. lah orang kita enggak gila. Oh, tapi kata saya lah Allah ya mudah-mudahan ya Allah yang ngasih jalan lah gimana caranya gitu. Tersiksa ya Bu. Bukan tersiksa. Sebentar. Ibu minta cerai aja kata ibu. Idih. Ibu Ibu jangan. Oh nyari Ini suami ibu-ibu umur segini mas sudah omongannya di susah. belakang tuh.
Ibu Susah itu, Bu. Itu nanti kalau pisah beneran mau cari suami lagi Bercanda, gimana? bercanda. Apalagi Jangan pengennya sampai perjaka. Anak-anak saya kan banyak, saya nggak mungkin lah. Berapa kalau- anaknya? 4. Ini nomor Yang berapa? kedua. Yang kedua, jadi masih ada adik 2 lagi. Ada. Solehah tuh anaknya juga. Silakan Ustaz, jadi ini gimana? Aduh, Ibu namanya Ibu siapa? Lilis ya, Ibu Lilis tadi ya. Lilis Karlina. Wah, penyanyi dangdut. Keren itu. Ibu Lilis, ngejerit-jeritnya itu setelah Ibu mulai tahu suami jengkelin itu. Iya, nggak sebelum kita tahu, kita kan udah mulai bahwa dia itu Enggak, gini. Enggak, maksudnya gini. Sabar. Ibu tuh sekarang jadi suka jerit-jerit. Itu setelah tahu suami Begitu. Begitu. Suka makan apple Iya, Washington enggak. itu tadi Sebelum tuh. dia begitu ya kita udah Dari sebelum pun jadi sudah itu? kayaknya kok kita udah tahu duluan sebelum dia Oh. gitu kita udah tahu duluan. tahu dari mana Ibu? Tahu Nggak tahu, ada kita yang juga- bisikin gitu. Mungkin kita tiba-tiba nulis di depan kan kita bawa Pak Ustadz terus selama 4 hari kan dirawat di Pak Ustadz itu. Nah, terus kita nulis sendiri aja begini Ibu gini, nulis gitu. sendiri. Ternyata yang Iya, ditulis tiba-tiba benar. nulis. Ibu Tiba-tiba sebenarnya- nulis aja gitu. Gitu. Tiba-tiba nulis Nah, saja. tiba-tiba dia begini gitu. Ibu, itu insya Allah kalau ini kan saya amati, ini kan ilmunya ibu nih. Ilmu keturunan dari ibu sebenarnya. Nah, ngejerit-jeritnya itu memang dia, ibu merasa sampai sekarang pun masih jengkel sama suami. Jadi kalau ibu ingin sembuh beneran, satu, ibu maafin suami, serahkan sama Allah bener. Serahkan loh ya. Bentar, enak aja maafin susah ya. Enggak, karena Ngomongnya kasihan, gampang Ustaz kasihan ya. sama dia juga kasihan Pak Ustadz saya enggak sampai sedalam bencinya sedalam itu enggak emang gitu. Cuma, Kasihan ke siapa? justru kita kasihan sama suami kita sendiri. Iya kasihan sebenarnya kasihan. Kok dia sampai berbuat gitu sama saya gitu. Enggak, saya juga enggak Terus benci-benci pengennya ibu banget. apa? Ya kita pengen keluar. Sakit hati gitu. Sakit hati itu. Sakit hati juga dibilang sakit hati ya. Kalau dari hati saya sebenarnya saya enggak begitu sakit hati saya. Oh gitu. Ya. Oh ya. Intinya gini. Ibu walaupun ibu maksud saya gini loh. Jadi ilmu yang ada di dalam tubuh ibu itu memang ini ilmunya yang marah. Sebenarnya ibu dia Ibunya ngomong, nerima, ending-ending. ibu nerima tapi ilmunya yang nggak nerima. Nah, kalau ini ilmu ibu berarti ibu itu harus lebih bisa tenang dulu gitu ya. Satu, ibu bisa tenang, terima aja dulu suaminya apa adanya. Bener kayak tadi kasihan boleh, tapi belajar untuk nerima dulu. Jadi belajar nerima, jadi ilmunya itu biar pinter dulu dia di dalam ibu. Nah, nanti ilmu ini momennya ibu ikhlas, ini saya bantu keluarin gitu loh. Jadi dia sendiri nggak terlalu menguasai ke ibunya sendiri secara emosional. Betul. Maksudnya. Justru harusnya dibalik. Ibu yang menguasai ilmu Iya itu. harusnya, tapi bukan ilmunya. Ya udah keluarin aja Ustaz. Gimana mau keluarin? Ya insya Allah mau bang, mau banget. Mau ya? Capek abis, Maunya abis kan disembuhin udah ya? lama. Terus Didoain ya? kita ngobrol-ngobrol sama Ade aja kemarin kan Ade datang. Kita ngobrol padahal Ade itu nasehatin Ade saya yang bontot gitu ya. Kok tiba-tiba juga kita begitu lagi gitu soalnya Kita dia- itu maksudnya ibu. Kita tuh Saya ibu. kan gak ikutan. Oh, bahasanya tuh kita. Oh, iya. Enggak, soalnya apa namanya? Antara satu makhluk itu disebut gitu ya. Kok tiba-tiba reaksi lagi Makhluk gitu. itu disebutnya gimana maksudnya? Jadi kalau nyebut Mana? ya atau Oh kata gitu. Ya. Oh itu muncul lagi. Oh ya sudah. Ya itu makanya di situ ada sesuatu yang dia juga jengkel juga dengan kata-kata seperti itu. Oke. Jadi dia akan muncul. Jadi misteri-misteri. Kalau ngedengar kata misteri gitu. itu muncul. Nah, ya itu eksis itu namanya. Bisa aja itu kuntilanak di dalam tubuh ibu umpamanya. Bisa aja itu kalau pocong mah Astagfirullahaladzim. Ustaz, ini Ustaz. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udah ibu istighfar. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, dah. Astagfirullahaladzim. Udah? Ya, ibu ikhlas. Ibu ikhlas ya. Ikhlas saya bantu ya, dikeluarin ya. Aduh. Ibu Lilis ya. Aminkan doa saya. Aminkan doa saya.
Kaget juga saya tadi. Saya kira sampai manggil. lompat loh Ustaz. Aminkan doa saya ya Bu Lilis ya. Bagi ibu-ibu yang lain juga pemirsa di rumah silahkan aminkan. Siapa tahu ibu juga kadang-kadang ada seperti Ibu Lilis tadi. Pak Ustaz. Iya. Aminkan doa saya. Iya. Oman nanti malah ceramah nanti. Aminkan doa saya ya Bu. Ya, aminin ya. Sebentar saya ketawa dulu. Aminkan doa saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu Lilis yang ada di hadapanku ini ya Allah. Beliau sering sekali ilmunya menguasai tubuh Ibu Lilis, menguasai fisiknya Ibu Lilis, menguasai pikirannya Ibu Lilis, menguasai otak-otaknya Ibu Lilis dan juga hati dan jantungnya Ibu Lilis ya Allah.